wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pangestuti Ratri. Saya mengajar di SD Negeri Sumberurip 1, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Malang, kelas 12 dengan nomor induk mahasiswa 22311070748. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Bagus. Apakah tadi sudah sarapan? Apakah tadi sudah berpamitan? Bagaimana berpamitan kepada orang tua yang bagus? Mencium tangan. Iya. Mengucapkan salam. Kemudian sarapan. Iya, harus sarapan ya. Karena sarapan itu penting untuk mengisi nutrisi ya, supaya perutnya ada nutrisinya. Jadi tubuhnya sehat. Jika tubuh sudah sehat, jadi bisa belajar dengan konsentrasi. Ya, jadi harus sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru Ahmad Nasihul Umam. Hadir. Ya, Ainur Sifa. Hadir, Bu. Putra Aditya. Hadir. Idris Faisti Desya. Hadir, Bu. Zia Tanzila. Hadir, Bu. Fazla Nada. Hadir, Bu. Ya. Kenzi Desna. Hadir. Yoga Pratama. Hadir. Anindita. Hadir ya. Semuanya sehat. Nah, sekarang pelajaran hari ini kita lebih bagusnya berdoa bersama dulu ya. Tadi pagi siapa yang datang nomor 1? Mas Putra. Mas Putra. Tepuk tangan buat Mas Putra. Jadi hari ini Mas Putra memimpin berdoa. Silakan. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah ya. Semoga Allah memberikan kelancaran kita hari ini dalam belajar. Nah, anak-anak hebat, sekarang untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, semuanya berdiri ya. Kita menyanyikan satu lagu hari ini. Jadi setiap hari kita biasakan literasi. Jadi silakan kalian mengambil satu teks yang akan dibaca. Kita sudah memegang satu teks masing-masing? Sudah. Ya, coba siapa ya
teman-teman yang lain juga menyimak yang ceritanya sama ya. Semut ditelan oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok dan tepi tasi itu. Merpati menggigit sehelai daun lalu menjatuhkannya dekat dengan semut yang sedang terkapai-kapai itu. Semut bergerak ke arah daun lalu membajak daun itu. Akhirnya daun hanyut ke tepi kolam. Semut naik ke tepi kolam itu lalu berjalan ke pangkal pokok. Pada ketika itu seorang pemburu burung hendak malam. Anak, satu cerita itu mengandung ada lagi yang ingin tampil membacakan? Mbak Festi silakan. Nah, kita simak dulu ya. Mbak Festi akan membacakan satu judul lagi. Judulnya apa Mbak Fes? Anjing dengan ayam jantan. Anjing dengan ayam jantan. Silakan. Pada suatu hari, anjing dan ayam jantan pergi berjalan-jalan di dalam hutan. Mereka berjalan-jalan sambil... Tadi amanannya apa ya? Iya, terima kasih Mbak Festi ya. Silakan duduk. Anak-anak hebat, silakan diletakkan lagi teks literasinya ya. Anak-anak tadi sudah membaca sebuah cerita ya saat literasi. Sekarang anak-anak lihat di layar. Nah, ini gambar apa? Kebun binatang. Iya, kebun binatang. Iya, dengan siapa ke kebun binatang? Apa yang kalian lihat di sana? Hewan apa saja? Di pelajaran yang kemarin tentang habitat ya. Iya, jadi kita lihat di sini ada gambar seekor singa. Di mana kan? Singanya ada di hutan juga ya. Nah, ya, kemudian membuat berdasarkan jenis makanannya. Kemudian ya, dan yang terakhir nanti kita makanannya dalam bentuk jaring-jaring makanan yang sederhana. Jadi nanti Bu Guru sudah siapkan gambar buat kalian. Kalian yang menyusun. Nah, anak-anak sekarang kalian semua bisa lihat di depan. Nah, apakah di rumah ada yang mempunyai hewan peliharaan? Hewan apa yang kalian pelihara di rumah? Bagaimana kali tidak menyiksa, membersihkan kandangnya, memberi makan dengan teratur, memberi minum secukupnya, ya, memandikannya, ya. Jadi kita harus menjaga hewan peliharaannya, ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu makanan berbeda? Bagaimana jika kita salah memberi makan? Apa yang terjadi? Tidak mau. Iya, terkadang hewannya ada yang tidak mau, ada yang sakit karena makanannya tidak sesuai ya. Nah, mari kita perhatikan gambar yang ini ya. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Ada dua gambar, yang atas dan yang bawah. Ya, diamati dulu ya. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Ayo. Ya, jadi yang di atas itu tadi apa ya? Beban, matahari, air, iya, iya. Iya, hebat sekali ya. Nah, setelah kita mengamati gambar tadi ya, ada perbedaannya juga. Sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Jadi kalian berdiri semua, persiapan berpindah tempat. Kita akan menyelesaikan masalah yang tadi itu, perbedaan dari gambar
kelompok sudah terbentuk ya. Sekarang Bu Guru akan membagikan kepada kalian bahan ajar ya. Selain bahan ajar, Bu Guru juga akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Peserta didik. Iya ya, jadi setiap kelompok nanti mendapatkan LKPD dan bahan ajar. Tulis dulu ya nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya. Ya, boleh bergantian nulisnya, boleh bergantian, tidak berebut. Silakan, Mbak. Ya, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok singa ditulis. Sudah nama kelompok dan anggota kelompoknya? Iya, sekarang kalian baca dulu petunjuk LKPD-nya. Silakan dibuka. Kemudian bahan ajarnya juga dibuka ya. Silakan. Nah, dibuka dulu sudah. Apa itu? Kita baca bersama. Pengertian teks non-fiksi adalah merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informasi. Bagus sekali anak-anak. Tadi kalian sudah membaca ya teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu yang bagaimana ya? Yang Ya, berarti yang sesuai dengan iya, dengan kenyataan. Contohnya tadi yang disebutkan Mas Ihul tadi ya, yang ada berita di koran, kemudian juga selain berita bisa menyebutkan teks non fiksi itu apa. Tadi beserta contohnya juga sudah benar ya. Sekarang kita perhatikan yang ini. Kalian masih ingat menentukan pokok pikiran? Masih. Iya, dulu di kelas 4 juga sudah ya. Ya. Nah, kita mengulang lagi di kelas 5 yang lebih. Yang pertama adalah Baca seluruh paragraf dengan cermat. kemudian Tetapi kalian pertama yang ketiga dan yang kelima. Nah, anak-anak, jadi di dalam sebuah teks non fiksi itu nanti setiap paragrafnya ada apanya. Kalian sudah menyebutkan cara menentukan pokok pikiran di dalam sebuah paragraf ya. Jadi Bu Guru nanti akan menyajikan sebuah teks non fiksi. Jadi kalian tugasnya menemukan pokok pikiran setiap paragraf. Bisa kan ya? Bisa. Nah, jadi pertama kita baca dulu semuanya, satu paragraf kita baca. Kemudian kita cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir. Kemudian, nah ini langkah-langkahnya ya. Adalah kata tanya ya. Kata tanya ini nanti kalian gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan yang kalian buat berdasarkan ini nanti kalian gunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ya, nanti ada bacaan. Bacaan apa contohnya tadi? Ya, mengapa, kata,
kelompok ya. Silakan dilihat LKPD-nya, silakan dibaca petunjuk pengerjaannya, menemukan pokok pikiran, kemudian juga informasi pentingnya juga dicari ya. Kemudian setelah itu kalian lanjutkan tugas yang kedua. Dibaliknya, Bu Guru akan berkeliling menilai proses kerja kalian ya. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan. Guru akan berkeliling menilai proses kerja kalian. Ya. Guru nilai proses kerjanya. Ya, sekarang yang nomor 2. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai menemukan pokok pikiran? Sudah. Nah, kita lanjutkan selanjutnya pelajaran. Ini suara Bu Guru loh ya. Ini Bu Guru buat sendiri ya. Sekarang kita perhatikan video pembelajaran yang Bu Guru buat sendiri ya. Jadi anak-anak nanti setelah memperhatikan video pembelajaran ini, kalian mengisi LKPD-nya ya. Jadi benar-benar diperhatikan. Sudah siap? Sudah. Nah. Tikusnya lucu. Tikus termasuk omnivora karena tikus makanannya apa saja yang dia dapat. Kalau elang tahu kan, elang ini adalah pemakan daging. Dia termasuk karnivora. Kalian harus tahu, singa dan elang termasuk karnivora, jerapah dan kera termasuk herbivora, tikus dan ayam termasuk omnivora. Membaca teks non fiksi, sudah menyaksikan video pembelajaran ya. Sekarang kalian berdiskusi kelompok lagi. Silakan ikuti petunjuk yang ada di LKPD ya. Susun satu teks non fiksi. Jadi tadi yang kalian amati itu video pembelajarannya itu. Nanti kalian menyusun teks non fiksi berdasarkan video pembelajaran yang sudah kalian amati tadi ya. Dipilih salah satu hewan yang tadi Bu Guru tayangkan itu ya. Ya. Ya, kemudian yang terakhir, tugas yang terakhir tadi di LKPD nanti kalian baca lagi. Butuh kalian setiap kelompok sudah ada gambar hewan. Nah, jadi nanti kalian susun menjadi jaring-jaring makanan sederhana. Nah, yang tugas terakhir itu di situ sudah ada, kalian sudah punya gambar-gambar hewan ya. Ya. Kemudian nanti kalian susun menjadi jaring-jaring makanan sederhana. Silakan berkelompok, berdiskusi dengan temannya, mengerjakan dengan baik ya. Bu Guru akan berkeliling melihat proses kerja kelompok kalian. Kelompok singa ya. Berarti Mas Idris, Mbak Zia, Mbak Nada, Mbak Festi, dan Mas Yoga. Nah, silakan. Ada yang perlu Bu Guru bantu anak-anak? Ada. Yang perlu Ibu Guru bantu? Ada. Produsen ya. Produsennya apa? Tumbuhan hijau. Iya, silakan.
Mbak Dita, Mas Kensi, dan Mas Putra ya. Yang mana? Yang ini berarti tadi kan sudah melihat video ya. Nah, di situ kan ada golongan makanan, ada hewan atau tumbuhan. Jadi kalian lihat dari jenis makanannya. Nah, berarti kalau daging golongan makanannya apa? Daging dari hewan atau tumbuhan? Iya. Tanyakan Yang ini. Nah, golongan makanan hewan atau tumbuhan. Jadi nomor 1 singa, jenis makanan Daging. Berarti daging golongan makanannya daging golongan makanannya termasuk jenis dari Hewan. ya. Kemudian yang kedua, 3 dan 4 silakan kalian isi sendiri ya. Silakan. Kelompok 3, kelompok ayam terdiri dari Mas Pandi. Guru bantu kelompok ayam menyusun teks non fiksi. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan video pembelajaran ya. Nah, di situ kalian boleh memilih salah satu hewannya. Misalkan kalian memilih apa? Yang tadi di video itu ada apa saja tadi? Ayam, misalkan iya. Milih apa? Ayam misalnya ya. Berarti di sini kalian tulis masuk hewan karnivora. Kemudian singa makan apa? Jenis makanan singa berasal dari apa? Termasuk jenis makanan hewan apa? Tumbuhan itu. Ya, kemudian Mas, Mbak, guru bantu kelompok singa ada. Yang mana? Nah, ini bunga sepatu. Berarti bunga sepatu sebagai Tumbuhan hijau. iya, berarti produsen tumbuhan hijau. Silakan ditempel dulu. Tempel ya, ditempel. Kemudian bunga sepatunya dimakan oleh siapa? Nah, dicari lagi ya. Silakan dilanjutkan. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Sabar. Nah, sekarang kalau sudah selesai, silakan dikoreksi dulu. Dipastikan semuanya sudah terisi ya. Silakan dikoreksi. Kita harus pastikan tidak ada yang kelewatnya. Ya, dikoreksi dulu. Ya, sudah bagus ya. Sekarang bergiliran ya. Kita mulai dari kelompok ayam ya. Presentasikan hasil kerja kalian. Tepuk tangan untuk kelompok ayam. Silakan. Mas Surya, Mas Sihun, Mbak Vera, dan Mbak Rahel ya. Silakan. Para makhluk macam-macam komponen abiotik yang meliputi air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Iya, kemudian lanjutannya Mbak membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks non fiksi. Silakan. 1. Apa yang dimaksud ekosistem? 2. Sapi. Tepuk tangan buat kelompok sapi. Silakan Mas Kensi, Mas Putra, Mbak Siva, dan Mbak Dita ya. Silakan. Hasil kerjanya seperti apa? Makanan hewan atau tumbuhan. Nama hewan. 4. Jerapah. Jenis makanan. Daunan. Golongan makanan hewan atau tumbuhan. Iya, terima kasih kelompok sapi. Selanjutnya kelompok ketiga, kelompok singa. Silakan tepuk tangan untuk kelompok singa. Termasuk pemakan segalanya. Nah, itu tadi yang teks non fiksi ya, sudah kan? Tugas yang terakhir ya. Nah, silakan. Setelah kalian mengamati PowerPoint dan video pembelajaran sekarang dengan beberapa gambar, buatlah jaring-jaring makanan sederhana. Ya. Sawi dimakan ular, ular dimakan burung pipit, Ya. kemudian burung pipit dimakan elang. Iya, kemudian kelompok sapi.
Ulat dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan belang. Iya. Kemudian kelompok Buka sepatu dimakan ulat. Ulat dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan belang. hebat. Tadi 3 kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Ya. Nah, sekarang kita evaluasi bersama ya. Dari penampilan kelompok singa tadi, bagaimana menurut kalian? Kelompok Iya. Tadi jawaban kelompok sapi bagaimana menurut kalian? Kelompok singa? Kelompok sapi membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang tepat. Nah, kelompok sapi membuat kalimat pertanyaannya sudah bagus ya. Sudah menggunakan kata tanya yang tepat berdasarkan dengan teks non-fiksi tentang ekosistem itu tadi. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Tadi kelompok ayam sudah benar menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Iya, kelompok ayam juga hebat. Tadi sudah benar menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Jadi tadi ya, makanan hewan itu ada 2 jenisnya. Dari apa tadi? Hewan, kemudian juga tumbuhan ya. Nah, anak-anak hebat, untuk memberi kalian semangat lagi, kita mengumpulkan lencana bintang ya. Bu Guru akan memberikan lencana bintang kepada setiap kelompoknya ya. Kelompok ayam mendapatkan lencana bintang kuning. Silakan mendapatkan lencana bintang kuning. Silakan Sapi. Ya, kelompok singa tadi luar biasa ya, kerjasamanya juga sudah bagus, jawabannya juga sudah bagus, mendapatkan lencana bintang. Mulai tadi pagi kita sudah belajar apa saja ya? Jaring-jaring hewan. Jaring-jaring makanan. Tumbuhan. Ya. Hewan. Ya. Nah, anak-anak, untuk oleh-oleh di rumah supaya ayah bunda tahu kalian telah mempelajari apa saja, silakan ditulis ya yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan ditulis di bukunya masing-masing ya. Hal apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Evaluasi mandiri ya. Jadi soal-soal ini silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak usah mengerjakan berkelompok ya. Bagi satu-satu ya. Silakan ditulis nama dan nomornya. Mbak Rahel, Mbak Vera, Asihul, Mas Surya, kemudian Mbak Siva, Mbak Dita, Mas Putra, dan Mas Kensi. Silakan namanya jangan lupa ya, nama. Nah, kemudian yang kelompok singa ada Mbak Sia. Tulis namanya dan nomor urutnya. Bu Guru akan berkeliling lagi ya, menilai proses kalian mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan teliti. Anak yang mana yang mengalami kesulitan? Mas Putra. Yang mana? Sudah sampai mana Mas Putra? Nomor 7. Dibaca dulu Mas. Dari gambar di samping yang termasuk komponen abiotik yaitu. Nah, berarti Mas Putra mengamati dulu gambarnya ya. Berarti abiotik, berarti Mas Putra yang kesulitan nomor 7 ya. Nah, jadi di sini Mas Putra perhatikan gambarnya. Nah, yang termasuk komponen abiotik, abiotik berarti yang mati, yang mana? Matahari, air, terus air. Iya, ditulis. Silakan. Apakah ada yang perlu Ibu Guru bantu? Perlu Ibu Guru bantu? Yang mana Mbak Vera? Nomor 9. Nah, apakah informasi penting yang bisa kita temukan dari teks di atas? Berarti Mbak Vera membaca teks yang mana? Ya, sumber makanan. Nah,
informasi pentingnya dicari di sini Mbak Vera. Berarti yang dicari Nomor 9, Bu. yang nomor 9. Dibaca dulu soalnya Mbak Vera. Apakah informasi penting yang bisa kita temukan dari teks di atas? Iya, berarti Mbak Vera harus menemukan informasi penting dari teks yang ini Mbak Vera. Silakan dicari yang mana? Yang kalimat kedua ya, Bu. Ya, yang mana? Yang seperti daun, biji, batang dan buah dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Iya, silakan ditulis. Apakah sudah selesai semua? Bagus sekali. Silakan semuanya dikumpulkan ke Bu Guru lagi ya soalnya. Terima kasih ya sudah mengerjakan dengan baik. Semuanya? Iya, silakan. Dari semuanya tadi, adakah yang belum kalian pahami? Ya, luar biasa. Berarti semua sudah dipahami ya? Ya, Bu. Nah, Nana, jika ada kesulitan kalian bertanya kepada Bu Guru. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Tenang, ternyata mempelajari pokok pikiran itu tidak sulit ya. Ya. Nah, mempelajari ekosistem juga ya, hebat sekali anak-anak ya. Untuk selanjutnya anak-anak hebat di rumah ya, Bu Guru minta kalian menggambar. Nah, boleh hewan herbivora, boleh karnivora, Omnivora. boleh omnivora. Digambar di buku gambar, kemudian diberi warna yang menarik ya. Satu saja hewannya, boleh lebih ya. Ya. Asalkan ada minimal satu hewan, kemudian ditulisi di bawahnya makanannya apa ya. Ya. Makanannya apa seperti tadi itu ya. Ya, Bu. Lalu jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Dibaca lanjutan temanya ya, dibaca di rumah ya. Harus selalu bersyukur kepada Iya, dengan rahmat dari Allah kita bisa menikmati alam ciptaan Allah ya. Ya. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar. Bagaimana salah satu caranya ya? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak apa-apa. Sekarang Bu Guru minta meja bersih ya. Kita rapikan mejanya sebelum kita pulang. Silakan meja bersih dulu ya. Sudah meja bersih semua ya? Berdoa selesai memberi salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah belajar luar biasa hari ini ya. Jangan lupa selalu berdoa dan belajar di rumah ya. Ya. Pelajaran yang hari ini kita ulangi lagi dari rumah ya. Kurangi bermain HP, kurangi menonton televisi, perbanyak belajar supaya menjadi pintar. Dulu ya, sekian dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.